Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 14. Kata kunci renungan pada malam ini adalah mengakhiri doa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus adalah amin bagi seluruh hidup kita, sumber kehidupan kita dan sekaligus tujuan akhir hidup kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan.
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah lazimnya kita mengakhiri doa. Saking lazimnya, bisa jadi kita tidak meresapi lagi betapa dalamnya makna kata amin tersebut. Amin atau amen, kata bahasa Ibrani yang disalin ke dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, adalah salah satu gelar Tuhan Yesus. Kata amin berarti teguh, metafora dari kesetiaan. Amin dapat digunakan di depan kalimat. Dalam Alkitab biasanya diterjemahkan sesungguhnya, suatu penegasan bahwa perkataan yang hendak disampaikan itu sungguh-sungguh benar dan bersumber dari kebenaran. Ketika digunakan di akhir perkataan, amin menegaskan, terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya. Kebiasaan mengucapkan amin ini bermula dari sinagoge dan kemudian digunakan di tengah jemaat Kristiani. Ketika pemimpin ibadah, setelah membaca firman atau berkhotbah, berdoa kepada Allah, umat meresponsnya dengan mengucapkan amin sebagai peneguhan atas doa tersebut. Kata amin berhubungan langsung, bahkan nyaris identik, dengan amam, kata bahasa Ibrani untuk percaya atau setia. Amin, dengan demikian, mengungkapkan kesungguhan, suatu kepercayaan dan keyakinan yang mutlak. Yesus adalah, ya, dan amin, bagi semua janji Allah dalam Perjanjian Baru. Artinya, Dialah yang menanggung dan menjamin kebenaran janji itu, serta memastikan bahwa Allah yang setia pasti menggenapinya. Demikianlah, setiap mengakhiri doa, kita diingatkan akan betapa indah, dalam, dan agung nama Yesus itu. Ditegur dan dihajar, Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Teguran dan hajaran adalah salah satu bentuk kasih untuk mendidik agar bertindak sesuai dengan kebenaran. Setiap orang tua pasti melakukan hal ini. Adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan keras dari orang tuanya? Begitu pula kita sebagai anggota keluarga Tuhan pasti akan mengalami didikan dari Tuhan sendiri. Adapun didikan dan pembentukan terhadap tiap-tiap orang itu beragam dan tidak selalu sama. Oleh karena itu jangan putus asa dan tawar hati apabila saat ini Tuhan mendidik kita, baik melalui masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesesakan, dan sebagainya. Dalam Amsal 3 ayat 11-12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dengan cara inilah Tuhan hendak mendewasakan kita. Banyak di antara kita yang memberontak dan lari dari didikan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil dan tidak mengasihi kita. Ingat, seringkali cara Tuhan itu tidak terpahami dan jalan-jalannya tak terselami oleh kita. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi dan menimpa hidup kita. Jika semua itu diizinkan Tuhan terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada rencananya yang indah di balik didikan Tuhan yang keras itu. Yang pasti, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Salah satu bukti Tuhan mengasihi kita adalah Dia menegur dan menghajar kita, agar kita sadar dan berbalik. Karena ditegur dan dihajar tidak enak, Tuhan mau kita rela hati dan bertobat. Jemaat Laodikia kaya dan kelebihan harta benda. Sayangnya, kenyamanan dan kelebihan yang mereka miliki membuat pekerjaan mereka suam-suam kuku dan Tuhan tidak suka. Tuhan mengatakan Dia akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kita harus bersyukur mengalami banyak pertumbuhan secara jasmani, sehingga kondisi kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, pertumbuhan rohani juga harus terjadi sehingga kenyamanan dan kelebihan yang ada tidak membuat kita suam-suam kuku. Senyaman dan seenak apapun kondisi kita sekarang, kita harus terus bertumbuh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mulai suam-suam kuku dan mendapat teguran atau peringatan yang menyakitkan dari siapapun, relakanlah hati dan bertobatlah. Jangan sampai rohani kita akhirnya mati karena tidak mau mendengarkan teguran. Karena itu, relakanlah diri kita mengalami didikan dari Tuhan agar iman kita terus bertumbuh. Tuhan akan memelihara kita. Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi." Pernyataan penulis kitab Wahyu ini menarik untuk kita renungkan. Jika kita setia memelihara firman Tuhan, maka Tuhan pun akan setia memelihara kita dari waktu pencobaan hingga akhirnya. Pernyataan ini dilatar belakangi janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari waktu pencobaan yang akan datang. Konteks dari ayat ini adalah bahwa jemaat di Philadelphia telah bertahan dengan baik dalam menjaga firman Allah dan mempertahankan kesetiaan mereka kepadanya, meskipun mereka hidup dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan janji bahwa Dia akan memelihara mereka dan melindungi mereka dari masa pencobaan yang akan datang. Dalam konteks lebih luas, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang setia dan taat kepadanya, dan Dia akan melindungi mereka dan memberikan keamanan dalam situasi yang sulit. Hal ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai umat Allah harus memelihara firman-Nya dan tetap setia kepadanya agar dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya. Frasa, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau," merupakan janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari masa pencobaan yang akan datang karena mereka telah memelihara firman-Nya dan bertahan dengan kesetiaan kepadanya. Makna dari frasa ini adalah bahwa Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan orang-orang yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam iman mereka, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Allah menjanjikan untuk melindungi mereka dan memberikan keamanan dan perlindungan saat mereka menghadapi masa pencobaan yang akan datang. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada umat-Nya untuk memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Dengan memelihara firman-Nya, kita dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya, termasuk perlindungan dan keamanan dalam situasi yang sulit. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, pentingnya memelihara firman Allah. Allah memberikan janji dan anugerah-Nya kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua,
Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita. Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita dalam memelihara firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat-Nya harus mempertahankan kesetiaan dan ketekunan kita dalam iman, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketiga, perlindungan dan keamanan Allah. Allah menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dapat memperkuat iman dan kesetiaan kita kepada Allah, serta mengingatkan kita untuk tetap memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, teruslah pelihara firman Tuhan dalam hati, pikiran dan tindak laku kita sepanjang hidup kita. Apa pesan Yesus kepada gereja di Laodikia dalam Wahyu? Surat ke-7 dan terakhir kepada gereja-gereja di Asia Kecil zaman dahulu adalah kepada gereja di kota Laodikia. Pesan terakhir ini ditemukan dalam Wahyu 3 ayat 14-22. Laodikia adalah kota yang kaya dan rajin di provinsi Frigia di lembah Likos. Pesan ini datang dari Tuhan Yesus Kristus melalui malaikat atau utusan, kemungkinan merujuk pada pendeta gereja. Kepada malaikat jemaat di Laodikia tulislah, ini bukan sekadar pesan Yohanes kepada orang-orang di Laodikia, itu adalah pesan dari Tuhan. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai berikut, Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa ciptaan Allah. Gelar-gelar ini menekankan kesetiaan, kedaulatan, dan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Berbeda dengan keenam gereja lainnya, gereja Laodikia tidak mempunyai apapun yang patut dipuji. Yesus memulai pesannya dengan kutukan, "Aku tahu perbuatanmu, bahwa kamu tidak kedinginan dan tidak panas. Saya berharap Anda salah satunya. Jadi, karena kamu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, Aku akan memuntahkanmu keluar dari mulutku. Anda berkata, saya kaya, saya telah memperoleh kekayaan dan tidak membutuhkan apapun. Tetapi kamu tidak sadar bahwa kamu celaka, menyedihkan, miskin, buta dan telanjang. Yesus menekankan sifat suam-suam kuku mereka sebanyak 3 kali. Akibat ambivalensi mereka terhadap hal-hal rohani, Yesus tidak mau berurusan dengan mereka. Dia akan memuntahkan mereka, sama seperti penduduk Laodikia yang memuntahkan air hangat yang mengalir dari saluran air bawah tanah ke kota mereka. Dengan sikap apatis mereka muncullah kebutaan rohani. Mereka mengaku kaya, diberkati, dan mandiri. Mungkin mereka kaya akan materi. Namun, secara rohani, orang-orang Laodikia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan menyedihkan, yang menjadi lebih buruk lagi karena mereka tidak dapat melihat kebutuhan mereka. Ini adalah gereja yang penuh dengan orang-orang munafik yang menipu diri sendiri. Yesus memanggil gereja Laodikia untuk bertobat dari dosanya. Aku menasihati kamu untuk membeli dariku emas yang dimurnikan dengan api, supaya kamu dapat menjadi kaya, dan pakaian putih untuk dipakai, sehingga kamu dapat menutupi ketelanjanganmu yang memalukan, dan salep untuk dioleskan pada matamu, sehingga kamu dapat melihat. Kekayaan materi mereka tidak memiliki manfaat kekal, sehingga Yesus memerintahkan mereka untuk datang kepadanya untuk mendapatkan kekayaan rohani yang sejati. Hanya Kristus yang dapat memberikan warisan kekal, mengenakan kebenaran, dan menyembuhkan kebutaan rohani kita.
Yesus kemudian mencatat keprihatinannya terhadap gerejanya di Laodikia, "Orang-orang yang kukasihi, aku tegur dan tegur. Maka bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Saya di sini, saya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Tegurannya bukan lahir dari permusuhan tetapi dari kasih. Tuhan memberi didikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Tanggapan yang diharapkan terhadap teguran Allah adalah perubahan yang penuh semangat dan pertobatan yang sejati. Ayat 20 sering digunakan sebagai seruan penginjilan. Namun konteks aslinya menyampaikan keinginan Kristus untuk bersekutu dengan gerejanya yang suam kuku di Laodikia. Gereja secara nominal adalah Kristen, namun Kristus sendiri telah dikunci. Daripada mengabaikan mereka, Dia malah mengetuk pintu, mencari seseorang yang mau mengakui kebutuhan gereja dan membukakan pintu. Jika mereka mau bertobat, Yesus akan datang dan mengambil tempat yang selayaknya dalam gereja. Ia akan berbagi makanan dengan mereka. Sebuah gambaran Timur Tengah yang berbicara tentang kedekatan hubungan. Yesus kemudian berjanji kepada orang-orang percaya di Laodikia, "Barang siapa menang, aku akan memberikan hak untuk duduk bersama-sama dengan aku di takhtaku, sama seperti aku menang dan duduk bersama Bapa-Ku di tahtanya." Pemenang mengacu pada setiap orang percaya, dan janjinya adalah bahwa dia akan ikut ambil bagian dalam kerajaan Kristus di masa depan. Kesimpulannya, gereja di Laodikia telah menjadi apatis dalam kasih mereka terhadap Kristus. Mereka membiarkan kecurangan kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kristus memanggil mereka untuk bertobat dan hidup dengan penuh semangat bagi Dia. Untuk pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan Yesus memberikan panggilan yang sama kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka mengikuti Dia saat ini. Tuhan membuka pintu bagi kita. Wahyu 3 ayat 8 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Membuka pintu berarti memberikan peluang masuk ke dalam ruangan. Ada izin yang diberikan untuk masuk ke sebuah tempat. Jemaat Philadelphia adalah sebuah jemaat kecil yang tidak berpengaruh dan tidak memiliki banyak uang, tetapi memiliki anggota-anggota yang sederhana dan setia. Tuhan membalas hal ini dengan membuka pintu untuk mereka. Pintu yang terbuka ini adalah pintu yang menuju ke tahta Allah untuk memohon kekuatan dan penghiburan. Pintu yang menuju ke dunia di mana kita dapat bersaksi tentang kasih Allah kepada setiap orang yang belum mengenal Dia. Pintu yang menuju ke hari depan kita yang penuh harapan. Jangan sampai ada orang yang menghalangi cita-cita kita untuk meraih rencana Allah dalam hidup kita. Pintu terbuka adalah kesempatan berharga untuk memberitakan Injil karena Allah menganugerahkan banyak jiwa yang lapar dan haus akan Kristus dan Injilnya. Juga kesempatan berharga untuk melayani jiwa-jiwa. Dari ketujuh gereja yang ada, Tuhan hanya memberi anugerah ini kepada gereja di Philadelphia. Sungguh anugerah yang luar biasa. Ketika murid-murid hasil pelayanan para rasul harus menderita berjuang bahkan sampai mati syahid demi pekabaran Injil. Tetapi kepada gereja ini, Tuhan memberikan kemudahan untuk seluas-luasnya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Karena Tuhan sebagai juru kunci,
telah membuka seluas-luasnya pintu penginjilan. Namun, apa sebenarnya alasan Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia? Pertama, karena mereka setia dalam firman-Nya. Kota Philadelphia mempunyai begitu banyak kuil dan pesta atau perayaan-perayaan bagi dewa-dewa, sehingga kota ini sering disebut sebagai Athena kecil, yang menjadi pusat penyembahan berhala. Kota ini juga dikenal sebagai penghasil anggur di mana masyarakatnya menyembah Dionysus, dewa Yunani untuk pohon anggur dan minuman anggur, menjadi pusat penyembahan atau agama bagi kaum kafir kota itu. Tuhan memuji gereja ini karena walaupun mereka berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, namun mereka tetap setia kepada Allah yang benar. Mereka tidak kompromi walaupun mereka harus menderita karenanya. Salah satu hal yang menjadi bahaya bagi gereja adalah sinkretisme. Sinkretisme adalah penyatuan dan pencampuradukan ajaran Kristus dengan ajaran agama-agama atau paham-paham lain. Yang sangat disayangkan, praktek-praktek sinkretisme terkadang masih terjadi di jemaat, padahal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Misalnya, dalam berdagang, dalam kematian, dalam pernikahan dan berbagai aspek lain dalam hidup jemaat. Suatu kali Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Marilah kita hidup dengan berpegang teguh pada firman-Nya dan tidak berkompromi terhadap sinkretisme." Kedua, karena mereka setia menderita karena namanya. Ada tanda-tanda jelas gereja ini mengalami penganiayaan, baik dari bangsa Romawi maupun dari bangsa Yahudi. Di Philadelphia terdapat sinagog Yahudi. Orang-orang Yahudi, anggota sinagog ini sangat kejam terhadap jemaat gereja Philadelphia. Dalam Wahyu 3 ayat 9a mereka disebut jemaah iblis, sinagoga milik setan. Namun di tengah penderitaan dan penganiayaan jemaah iblis ini, mereka tetap setia kepada Kristus dan tidak menyangkal namanya. Bahkan di tengah penderitaan, mereka tidak menjauh dari Tuhan tapi justru lebih mendekat dan tidak menyimpang dari firman-Nya. Tuhan membuka pintu bagi kita berarti Tuhan membuka kesempatan dan peluang bagi kita berkarya dan bekerja untuk Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, biarlah kita bersukacita dan bergembira dalam kasih Allah yang besar itu dengan menggunakan kesempatan memasuki pintu Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.